Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Uli Nuhadalina. Saya lulusan S1 Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan S2 Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Indraprasta PGRI. Pada saat ini, saya adalah salah satu dosen di Universitas Paletehan yang berhome base di Pendidikan Bahasa Inggris. Saya mengampu beberapa mata kuliah reading, yaitu mata kuliah extensive reading. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pengajaran yang sesuai dengan keilmuan saya selama mengajar di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Paletehan, yaitu extensive reading. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini memberikan pengetahuan teori dan praktik mengenai membaca secara luas dan dengan berbagai jenis bacaan, serta diberi kesempatan menulis jurnal dari bacaan yang dibaca. Mempraktikkan pemahaman tentang apa yang dibaca dengan berdiskusi, membuat poster, jurnal sederhana, dan menceritakan kembali isi bacaan. Di samping itu, fokus dari mata kuliah ini adalah mengembangkan kemampuan membaca dengan tujuan agar mahasiswa memiliki keinginan dan menyukai kegiatan membaca literatur berbahasa Inggris. Dengan demikian, mereka mendapat kesenangan dalam membaca, yaitu reading for pleasure, dan pemahaman secara umum dari apa yang mereka baca. Setelah membaca, mereka melaporkannya dalam buku jurnal dengan menuliskan judul, pengarang, banyaknya halaman, kosakata, ringkasan, dan komentar mereka mengenai bahan bacaan itu. Mereka bisa diajak untuk mereview apa yang sudah dibaca secara lisan maupun tertulis. Kemampuan yang diharapkan. Capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini terbagi menjadi dua, yaitu capaian pembelajaran prodi yang dibebankan pada mata kuliah dan capaian pembelajaran mata kuliah. Capaian pembelajaran prodi yaitu yang pertama pada aspek sikap, di mana yang pertama adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius melalui proses pembelajaran. Yang kedua, berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa. Aspek pengetahuan, menggunakan bahasa Inggris untuk menciptakan komunikasi baik lisan maupun tertulis secara lancar, akurat, efektif, dan berterima. Pada aspek keterampilan umum, yang pertama berpikir logis, kritis, reflektif, sistematif, dan inovatif. Yang kedua, melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja dan berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. Yang terakhir, pada aspek keterampilan khusus, yaitu melakukan proses pembelajaran bahasa Inggris dengan memanfaatkan berbagai media pembelajaran dan TIK untuk menghasilkan pembelajaran yang efektif, kreatif, dan berpusat pada siswa. Yang kedua, menguasai teori belajar dan pembelajaran bahasa Inggris. Sementara itu, capaian pembelajaran mata kuliah terdiri dari 4 poin, yaitu yang pertama, menganalisis berbagai jenis teks ekstensif, yaitu koran, cerita pendek, komik, dan majalah. Yang kedua, menerapkan strategi membaca teks ekstensif untuk menjadi pembaca independen. Yang ketiga, menerapkan teknik membaca cepat teks ekstensif seperti skimming dan scanning. Lalu yang terakhir, menceritakan kembali isi bacaan pada teks ekstensif secara tertulis dan lisan. Pada kesempatan kali ini, saya menunjukkan proses perkuliahan mata kuliah extensive reading pada pertemuan ke-15 dalam 3 indikator pembelajaran, yaitu yang pertama adalah menelaah definisi summarizing dalam teks ekstensif. Lalu yang kedua, membedakan antara good summarizing dan bad summarizing. Lalu yang ketiga, menerapkan teknik summarizing yang baik dan benar setelah membaca teks ekstensif. Pembelajaran dirancang secara tematik, dan tema pada pertemuan ini adalah summarizing. Melalui tema ini, mahasiswa akan belajar mengenai pengertian dari summarizing dan cara menulis summarizing. Yang kedua, strategi dalam membuat summarizing pada teks ekstensif. Lalu yang ketiga, berlatih membuat summarizing dari cerita The Very Hungry Caterpillar.
Proses pembelajaran pada mata kuliah extensive reading adalah DIA, yaitu Delivery, Interactions, Assessment. Delivery yaitu penyampaian di mana dalam proses ini saya menggunakan bahan ajar dari berbagai sumber, diantaranya extensive reading top-down reading dan extensive reading activities for teaching language, serta modul extensive reading yang saya kembangkan sehingga mata kuliah ini dapat disampaikan dengan jelas dan dipahami oleh seluruh mahasiswa. Selanjutnya, interaction. Yang saya lakukan pada mata kuliah ini adalah interaksi dua arah sehingga kelas menjadi aktif dan menyenangkan. Sehingga proses pembelajaran tidak pasif. Lalu yang ketiga yaitu assessment. Di akhir pembelajaran dilakukan dengan memberikan lembar kerja terkait seputar topik pembelajaran dan mahasiswa. Pembelajaran dan mahasiswa mengerjakan lembar kerja tersebut dengan tekun dan teliti, dan kami akan membahasnya bersama-sama di kelas. Di setiap mata kuliah, saya juga memakai metode student-centered learning, di mana mahasiswa menjadi pusat dalam proses pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini belum mandi, Zoom duluan. Okay, we have the material about summarizing a story. This is a part of the topic. Okay, di mute dulu ya, Deina. Today's material is really special today because now today is real teaching, yeah. And then after a long time, I use Zoom for my teaching learning process because offline class have already started after the pandemic. So it is our experience to learn by online class, yeah. This one summarizing a story. So before we start the lesson, let's recite basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, summarizing a story. Okay, anyone here who know what is summarizing? I think all of you already known because before this meeting, Miss have already sent the LKM, and then the story about the very hungry caterpillar, and then there is a bahan ajar ya for you. Ada yang tahu apa itu summarizing? Boleh nih yang lagi on cam sambil, kayaknya ada kabut deh. Ina deh, Nak. Apa sih, Nak, summarizing? Summarize, ya. Can you describe with your own word what is summarizing? Malah off cam. Meringkas. Meringkas, oke, ada yang jawab tuh, Devina. Ini bagus banget ya, betul ya, meringkas. Tapi pemahaman meringkasnya itu akan lebih detail. So I would like to explain what is summarizing, okay? The first one, okay, this is before you start this material, silahkan adik-adik siapkan ya. For this presentation, we will need a partner nanti dengan ini ya, dengan teman satu kelompoknya, and then a pencil, and then of course a paper ya, inside of you. Silahkan pensil, kertas, and then the place to record your ideas. Jadi place to record your ideas-nya itu adalah boleh kertas atau your notebook, because I will give you the story about the very hungry caterpillar. Nah, materi ini belum di-share karena udah ada jawabannya. Jadi there is a quiz after this one. So I would like you to guess what is the summarize of the story ya.
We are going to learn about the really interesting story because this is the very hungry caterpillar. Miss akan menceritakan tentang ulat bulu ya, ulat bulu gak ulat bulu juga sih, ulat, ada yang takut ulat? Ulat yang sangat lapar ya adik-adik, nanti mau pakai kemampuan read aloud-nya Miss. Okay, what is summary? Okay, which best describe a summary? Coba ini, there is a 4 option here. But a really long and detailed piece of writing, and then the entire text put in your own words, or a dumb thing that teachers make you write, or the main ideas and important details of a text. I think I would like to ask Siva. Siva, as you know, what is a summary? What describe a summary? In your idea, in your opinion, dari keempat jawaban ini, menurut Desiva yang mana yang paling cocok dengan mendeskripsikan summary? Itu ada really long and detailed piece of writing. Jadi ini menjelaskan tulisan panjang dan mendetail. Kalau yang B itu entire text atau keseluruhan teks tapi dijelaskan dengan kata-katamu sendiri. Atau yang C, a dumb thing that teacher make you write. Ya, jadi hal-hal bodoh yang guru jelaskan, lalu kamu menulisnya di catatan kecil gitu ya. Atau yang D, the main ideas and important details of text. Jadi ide utama dan detail-detail tertentu pada teks. Menurut Desiva, kira-kira yang mana dari keempat ini yang cocok dari what is it? It is the summary. Yang di Yang D, oke, yang D. Oke, you choose the D ya. The main ideas and important detail of the text. Oke, kita keep dulu ya jawabannya ya. Saya mau ke Deca deh. Deca, kalau Deca yang mana? Cocok nggak sama jawabannya Desiva? Kalau Eca yang B, Miss. Oh, kalau Eca yang D, oke nggak apa-apa ya. Kalau yang lain kita coba ada satu mahasiswa lagi ya. How about Sul? Oke, Sul. How about you? Which one will you choose about this statement? Kalau menurut solusi yang D, Miss. Yang B, oke, nggak apa-apa ya. Coba kita cek. Betulkah yang B? Nah, ini dia. The main ideas and important detail of a text. Jadi summary itu ternyata ini. Sama dong, Miss, kayak ide utama. Gitu ya, pasti ya. Kalau tadi kan di sini entire text. Yang salah itu dari kata-kata entire text-nya ini nih adik-adik. Memang sih betul ya dengan menggunakan kata-kata sendiri, tapi kita nggak boleh apa ya, di sini dikatakan bahwa the main ideas, we don't go to further away from the ideas, from the important detail of the text. Jadi tentu walaupun dengan kata-kata sendiri, tapi summarize itu kaidahnya tidak boleh jauh-jauh ya. Bentar ya. Bentar ya, maaf ada gangguan sedikit. Oke, how do I write summary? Nah, tadi kan udah tahu ya kalau summary itu masih nggak boleh jauh dari main idea and then detail, the important details from the text. So, how do I write the summary? Nah, Miss jelaskan dulu ya. Summary dalam story, summary dalam intensive reading itu berbeda. Ketika menulis summary dalam extensive reading itu, it is more enjoy gitu ya, lebih menyenangkan karena teks yang kita baca itu adalah reading for pleasure ya. Jadi untuk membaca dengan kita itu membaca dengan dibilang tuh bahagia gitu, pleasure, kesenangan tujuannya gitu, bukan untuk pusing-pusing mikir. But how do I write a summary? This is the first step ya. The first one is sometimes it's bad to think first about how not to write a summary. Kadang tuh kita mikir gimana ya caranya gitu, tapi sebenarnya kita bertujuan tidak sedang menulis rangkuman loh, cuma mengambil poin-poin yang pentingnya. Jadi sama seperti outlining Kak Miss. Nah, ada sedikit perbedaannya. On the next
few slides, you will see some strategies for summarizing that are not successful. Nah, nanti dijelaskan juga ada beberapa tahapan dalam menulis rangkuman yang memang tidak sukses ya, karena memang it is fail gitu. Nanti ada penjelasannya. Oke, ini contohnya nih yang kita jelaskan yang buruknya dulu dari bad strategy ya, yaitu copy and delete. Oke, maksudnya apa? Copy and delete. Oke, coba mungkin kayaknya Ica ya. Ica boleh baca deh, copy and delete itu maksudnya apa sih? In this strategy. In this strategy, you just copy a few of the ideas from the text, writing a few sentences and deleting, or taking out a few sentences. Oke, very good, Dek. Jadi di sini tadi betul ya, Dek Ica. Jadi strategi ini nggak cuma copy dari beberapa ide dari teks, lalu menulisnya lagi dan menghapusnya lagi gitu. Jadi menghapus beberapa kalimat dengan bahasa sendiri. Tapi kita bisa menggunakan bahasa sendiri, tapi nggak jauh-jauh dari ide utama, seperti menggunakan parafrase, begitu ya. Dan juga adik-adik di sini sangat apa ya, nggak usah nulis semuanya, entire teksnya. Okay. And then nah ini yang tadi entire teksnya about write down everything. Oke, Miss coba mau ke De Alda. Oke, De Alda di sini silahkan coba baca. Write down everything. In this strategy, you include every single detail and everything that happened from the story in no order, just putting down every single idea, and it goes on and you run out of room because you just keep writing. Oke, benar, just keep write ya. Oke, thank you Delda. Betul sekali ya adik-adik ya. Jadi di strategi ini adik-adik tidak harus menulis semuanya. Kenapa? Karena di sini dijelaskan just putting down every single idea and goes on your run out room because you just keep writing. Jadi sebenarnya kalian benar-benar merasa bebas dan menggunakan ide-ide sendiri gitu tanpa memperhatikan kaidah dari ide utama dan detail supporting detail from the text. Ya adik-adik ya. Nah ini yang sangat bad strategy yang ketiga adalah do as little as possible. Coba Deuka, boleh Deuka coba baca deh. This creates a very short summary. You just put down one sentence that has very little detail. This story was about a girl and a magical trip. Nah, betul sekali. Jadi pas ketika adik-adik diminta kayak, Deuka, ini teksnya tadi tentang apa sih, Miss? Bacain cerita tentang apa gitu ya. Jadi cuma just only very short, just only one sentence that you will give your idea about the text. You don't give the every single point from each paragraph or each episode from the story. Jadi cuma jelaskan secara garis besarnya aja kayak, ya itu Miss tadi tuh ceritanya tentang ini gitu. Kan describe-nya seperti ini. The story was about a girl and a magical trip. Itu aja. Jadi hanya tentang seorang anak perempuan dan perjalanannya yang magis. Seperti itu. Jadi ini bukan merupakan summary. Ini just only the main idea from the story. Jadi cuma gambaran umum aja begitu ya. So, what's a good strategy? Bagaimana sih strategi yang bagus? Nah, ini dia. Ada beberapa tips adik-adik untuk membuat strategi yang bagus, yaitu a good summary of fiction includes. Nah, ini berarti hanya untuk yang fiction, karena kita di extensive reading. Pertama, adik-adik harus tahu who is the character. Nah, ini udah dibahas juga di MK sebelah ya, literature. And then settingnya di mana, ini yang harus diperhatikan. And then the third one is important events and details from the plot in order. Lihat dulu plotnya, kemarin sempat belajar juga flashback atau enggak, maju mundur atau tidak, foreshadowing atau tidak, seperti itu. Jadi lihat karakternya, siapa antagonis, siapa protagonis. Kalau enggak ada antagonis, berarti dia just only ceritakan main karakter aja, gitu ya. Dari sudut pandang mana naratornya, orang pertama, orang kedua,
atau orang ketiga atau omniscient seperti itu ya. Settingnya di mana? Apakah di hutan, di rumah, atau di perjalanan? Ya, ini contohnya untuk good strategy. And then this one also, a summary is not a review. Jadi kalian bukan review kayak ngasih ulasan sendiri. Abis nonton film Fast X nih Miss, aku mau ngasih review gitu. Ternyata Dominic Toretto itu semakin keren. Nah itu bukan summary ya. Jadi, The Very Hungry Caterpillar. I would like to read for you, and then you please use your pencil to understand about the story. Okay. In the light of the moon, a little egg lay on the leaf. Okay. You can see the moon here. This is the little egg, yeah. One Sunday morning, the warm sun came up and boom, out of the egg came a tiny and very hungry caterpillar. Okay, I would like to repeat again. One Sunday morning, the warm sun came and popped. Out of the egg came a tiny and very hungry caterpillar. Okay, you can see this is the little tiny hungry caterpillar. Okay, this is the sun. He started to look for some food. Ini dibilang tidak akurat ya pernyataannya. Jadi bukan serangga tapi caterpillar. Jadi lebih spesifik lagi. Apa sih? Memang si caterpillar masuknya ke serangga. Tapi serangganya kan banyak ya. Insek itu masuknya maksudnya masih general. Nanti kalau lebih ke spesifik, ya udah this is caterpillar. Ini terus mengandung personal opinion dari kata-kata this is great book. Makanya ini disebut dengan bad summary ya. Oke, jadi no, this is not summary, okay. Then the second one. Oke, yang ketiga nih, berarti lihat dulu yang ketiga. The summary contains more detail than are needed. Jadi kenapa? Jadi summary ini terlalu banyak detail dari yang kita butuhkan. The list of apple. Jadi apple-nya dijelasin satu-satu berapa banyak yang dimakan, and then pear, plum, strawberry, orange can be collapsed into fruits. Jadi we can collapse into fruits. Jadi nanti harusnya bisa diringkas menjadi ya udah nama buah-buahan aja gitu, or different kinds of food. Gitu. So this summary is wrong ya. And then caterpillar hatches from an egg after eating many different kind of food. It turns into a beautiful butterfly. Nah, di summary includes the main character. Karakternya siapa? Oh, caterpillar nih. Tadi kan nggak boleh jauh-jauh ya. Dari karakter, plot, setting. Udah tuh. Itu aja tuh 3 ya. 3 kalau misalnya mau bisa merangkum dari cerita. Nggak boleh jauh-jauh, yaitu karakternya siapa? Oh, caterpillar. Settingnya di mana? Tadi kan dijelasin ya. Ternyata ada di bawah sinar bulan gitu, tapi nggak dijelasin di sini. Cuma kita tahu bahwa dia itu keluar dari telur gitu ya. After eating many different kinds of food, setelah makan banyak makanan dan juga menjadi butterfly yang cantik. Ini lengkap nih. As well as the important events. Jadi tadi dirangkum makanan yang sosis, salami gitu ya, lollipop dimakan juga gitu ya. Miss baru tahu kalau caterpillar makan lollipop gitu ya. Dikirain cuma Ica doang yang makan lollipop. Ya, ternyata caterpillar juga. Ya, this is just only the story adik-adik, nyatanya memang mereka memakan buah-buahan dan daun-daunan. Dan di sini dikatakan juga it does not include trivial details or opinion. Ini menjelaskan detail-detail yang tidak terlalu gamblang dijelaskan dan juga tidak ada opini di sini. Makanya summary yang kedua disebut dengan summary yang
paling bagus ya menurut the best summary. Gitu adik-adik. Saya kan Rapunzel, ini Asputel. Oke. Silakan adik-adik masih mau off cam nggak apa-apa. 15 menit ya. Kita kerjakan yang mana nggak usah semuanya sih. I just want to ask you about this one. Nah, summarize yang ini nih. Yang 9 aja. 9 aja nih. Ini kan banyak nih latihannya. There is a multiple here. You can do this exercise in another your leisure time, and then the connection itself, and then deeper analysis. But I would like to ask you about the 9 question. What is this? The question number 9. Yeah, about the summarize the key events of the story, explain how each lead the next. Jadi seperti tadi. Oke, silakan off cam nggak apa-apa 15 menit kita, tapi jangan leave ya, jangan leave ya. 922. Clear enough to hear by me. A young girl who lost her mother was left with her father, who got married, so now he has a stepmother and 2 stepsisters, and they didn't treat her well. Itu bisa dibuktiin dari paragraf yang ini, Miss. Kan di situ ada her stepmother didn't treat her well. Kan di sini ada ini nggak tahu paragraf keberapa. They had all gone out. Ashputtel ran to her mother's grave and cried. The white dog heard her cries and felt sorry for the kind girl. The bird tossed down a gold and silver dress and golden slippers. Ashputtel quickly got cleaned up, put on and fine gown and shoes, and ran to the celebrations. Jadi si stepmother-nya itu kan gak ngizinin Ashputtel nggak datang ke pesta gitu kan, Miss. Dia tuh menangis-nangis gitu karena di sini banyak dijelasin juga kalau misalnya stepmother-nya nggak nge-treat dia dengan baik-baik. Bahasa Indonesianya apa ya? Jahat gitulah. Lalu setelah itu akhirnya dia bisa happily ever after with the prince or not deh? Like in the Cinderella story. Apakah Ashputtel malah mendapatkan perlakuan yang berbeda atau seperti apa? How's your ideas? Perlakuan yang berbeda dari mamahnya atau dari prince-nya? Cerita version Cinderella story. Kalau di sini apa yang terjadi? Apa kalau di Cinderella story kan happily ever after? How about Ashputtel? Di sini ada the prince took the dainty golden shoe and knew he could use it to search for the mysterious girl. When he came to Ashputtel's house, the eldest sister went. Jadi reviewnya, kalau summary, the summarizing in the intensive text, it is different from the summarizing in the extensive text. Because summarizing in the story is a little bit not too long, but you can enjoy by reading for pleasure. But the summarizing from the intensive text, it is quite long summarize. Yeah, I think that's all. And then this is the capability, and then this is the understanding to make the summary. Because summary in this summarizing the story, it tells the main character, and then don't forget about the main character, the plot, and then of course about the setting. Ya, begitu adik-adik. This is the review from this material of today. I think that's all from the material of today, students. Sebentar, Miss-nya stop share dulu.